kita akan memulai pemaparan kita, yaitu mengenai sosialisasi vaksinasi COVID-19 dan protokol kesehatan. Aduh, kok nggak nampak lagi. Oke, slide. Nggak nampak ya? Oke. Oke, slide yang kita melihat sosialisasi vaksinasi sesuai dengan protokol kesehatan, di mana sosialisasi vaksinasi ini dilatar belakangi oleh adanya pemerintahan telah menetapkan pandemi coronavirus disease atau yang disebut dengan COVID-19 atau COVID-19 sebagai bencana non-alam. Pandemi COVID-19 ini memberi tantangan besar dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Indonesia. Dan pandemi COVID-19 ini juga melanda dunia yang memberikan dampak yang terlihat nyata dalam berbagai sektor, di antaranya sektor sosial, pariwisata, ekonomi, dan pendidikan. Yang keempat, perlu segera dilakukan intervensi tidak hanya dari sisi penerapan protokol kesehatan, namun diperlukan intervensi yang efektif melalui pemberian vaksinasi. Di sini kita lihat kenapa pemerintah kita menyatakan adanya latar belakang itu daripada sektor sosial. Kadang-kadang di masa pandemi ini kita tidak tahu faktor sosial itu yang dinyatakan, kadang-kadang kita lupa dengan adanya masker. Kita pakai masker, nanti di luar sana mereka tidak pakai masker. Nah, kita nanti pakai masker A, yang lain juga pakai masker B. Jadi tidak ada juga kita di sini dikatakan harus pakai masker yang bagaimana. Tetapi kita di sini tetap diberikan himbauan untuk tetap memakai masker kesehatan, yaitu dengan lapis 3. Slide. Nggak ada ya. Yang apa sih sebenarnya tujuan dari vaksinasi COVID-19 ini? Tujuan daripada vaksin ini menurunkan kesakitan dan kematian akibat COVID-19, mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity untuk mencegah penularan dan melindungi kesehatan masyarakat, melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh, menjaga produktivitas dan meminimalisasi dampak sosial dan ekonomi. Nah, itulah tujuan dilakukannya vaksinasi COVID-19 ini. Slide. Aduh, enggak ini ya. Jadi mungkin adik-adik semua di sini bingung dengan apa sih yang disebut dengan herd immunity itu. Herd immunity itu yaitu kekebalan kelompok adalah suatu bentuk perlindungan tidak langsung dari penyakit menular yang terjadi ketika sebagian besar populasi menjadi kebal terhadap infeksi, baik melalui infeksi sebelumnya ataupun vaksinasi, sehingga individu yang tidak kebal ikut terlindungi. Contoh, kita dalam suatu keluarga, kalaulah kita dalam suatu kelompok keluarga itu ada 5 keluarga. Orang tua ada 2, kakak abang mungkin sudah berusia 17 tahun ke atas. Nah, jadi orang tua yang berdua dan kakak abang tadi, mereka divaksin, ini sudah merupakan daripada herd immunity, menjaga kekebalan terhadap orang yang belum divaksin. Jadi kalaulah anggota keluarga kita tadi sudah divaksin semua, hanya 1 yang belum divaksin, itu sudah termasuk dari herd immunity. Slide. Nah, inilah contoh dia kekebalan tadi. Di sini
Ada 4 anggota keluarga, orang tuanya, anaknya tadi yang kecil dia belum divaksin. Nah, anak kecil ini tadi yang belum divaksin, inilah namanya herd immunity, dia bisa kebal walaupun dia tidak divaksin terhadap di sekitarnya yang sudah divaksin. Jadi, memang sebaiknya kita harus ikut vaksinasi. Ya. Slide. Vaksin virus mati atau diinaktifkan. Menggunakan virus yang diinaktifkan ini dengan pemanasan ataupun bahan kimia. Kira-kira virus yang sudah dimatikan ini apakah nanti ini menularkan? Nah, rata-rata kita menanyakan begitu ya. Kalau saya sudah divaksin, apakah nanti saya sudah bisa menjadi positif gitu? Banyak pertanyaan yang terjadi. Tapi sebenarnya virus yang dimasuk ke dalam tubuh kita itu yang sudah dimatikan dan tidak dapat dia menyebabkan kita jadi positif. Dia hanya menimbulkan di tubuh kita adanya respon imun. Jadi pada waktu jangka paling tidak 28 hari, imun tubuh kita sudah terbentuk dengan adanya COVID-19. Jadi dengan kita disuntik vaksin tadi, imun tubuh kita sudah ada, sehingga jika ada virus yang sesuai, yang sama dengan vaksinasi COVID-19 ini masuk ke tubuh kita, dia akan ada respon. Contoh, kita kadang-kadang ada jadi demam, tapi bukan selamanya demam itu kita kena COVID, bisa jadi kita terkena influenza. Nah, jadi jangan takut kita apabila kita sudah divaksin, nanti aku jadi positif. Nggak ada ya, impossible. Itu hanya kalau kita divaksin berarti sudah akan terbentuk nanti imun COVID di dalam tubuh kita. Slide. Vaksin COVID-19 ini apakah aman? Aman. Tidak mengandung bahan yang membahayakan. Efikasinya mampu memberikan kekebalan kepada yang menerima vaksin. Terus apakah biayanya dikeluarkan sebanding dengan dampak yang dihasilkan? Benar, Indonesia banyak mengeluarkan uang triliunan untuk membayarkan vaksin. Kenapa? Karena kayak itu tadi, vaksin ini kan sudah semua orang harus membutuhkan. Karena kalau tidak ada vaksin, kita semua lihat semua di Cina sana, karena mereka sudah divaksin, nah mereka sudah nggak pakai masker lagi, sudah bebas. Tapi karena kita di sini yang divaksin pun masih sedikit, dan masih banyak kasus, kita wajib dengan memakai masker. Kira-kira efek samping daripada vaksin itu apa ya? Efek samping kita divaksin itu kan di ini ya, kita divaksin di tangan kiri, nanti dia di lengan kiri. Nah, setelah kita divaksin, itu kadang-kadang efek sampingnya akan ada nyeri, kemerahan di sekitar di lokasi suntikan. Nah, kadang-kadang ada juga yang demam dan menggigil. Ada juga dia kelelahan, nyeri otot ataupun persendian, dan ada juga sakit kepala. Sebaiknya kita pada saat kita mau menerima vaksin itu sebaiknya bagaimana ya? Kita menerima vaksin itu sebaiknya kita dalam keadaan sehat, dan kita harus benar-benar fit, banyak minum, banyak makan. Kenapa? Agar indikasi dari vaksin itu tadi, merah, lelah, pening, demam, tidak terjadi. Nah, di sini slide, mengapa memilih vaksin Sinovac? Nah, di Indonesia memang Sinovac yang sekarang yang telah diteliti. Ada banyak vaksin COVID yang sudah diproduksi dan bisa diedarkan, yaitu Sinovac. Sudah melalui uji ilmiah dan sudah dikeluarkan. Efek samping paling rendah, pengelolaan vaksin sama seperti vaksin-vaksin program pemerintah sebelumnya, yaitu suhu penyimpanan 2-8 derajat Celcius, cara pemberian mudah dengan intramuskular. Pengembangan di Indonesia Sinovac itu dari Bio Farma sangat dimungkinkan, karena hanya dari Bio Farma lah di Indonesia yang mengeluarkan vaksinasi. Efek daripada vaksin. Nah, kita di Indonesia tadi memakai vaksin dengan nama Sinovac. Sinovac ini efikasinya, maksud daripada efikasi, kekuatan dalam tubuh kita itu
terdapat dari 63,5%. Itulah vaksin kalau kita sudah divaksin. Jadi 65,3% itu sudah terbentuk antibodi kita dengan vaksin COVID-19. Apakah kita nanti setelah divaksin bisa terkena COVID? Masih bisa. Kenapa? Karena masih ada 35% lagi lah untuk peluang untuk masuknya virus ke dalam tubuh kita. Nah, kira-kira apa ya yang paling selain Sinovac itu apalagi? Ada dia yang disebut dengan Pfizer. Pfizer ini di Eropa yaitu 95% efektivitasnya di dalam tubuh kita. Dia membentuk antibodi 95%. Nah, ini terbuat dari mRNA. Ini beda lagi dengan Sinovac Indonesia ya. Nah, ada lagi dia dengan yang disebut dengan Moderna. Moderna ini juga 94,5%. Ini sama juga dari mRNA. Nah, ada dia lagi dari AstraZeneca. AstraZeneca ini juga hasil uji klinisnya 62-90% kekebalan tubuh yang terdapat vaksin COVID-19. Dan ada Novavax. Tapi Novavax ini masih belum seutuhnya sampai ke uji klinis ketiga, belum selesai. Ini dikatakan bisa sampai mencapai 86%. Tapi karena kita di Indonesia memakai Sinovac dan sudah teruji sampai uji klinis ketiga, inilah yang dipakai di Indonesia, yaitu sampai dengan efektivitas 63,3%. Nah, kalau adik-adik juga sudah divaksin, atau Bapak Ibu seluruhnya di sini, itulah yang kita pakai, apalagi di Sumatera Utara, yaitu dengan memakai Sinovac, yang dimana terbentuk antibodi 65,3% di dalam tubuh kita. Nah, kira-kira kelompok sasaran tahap penerima vaksin COVID itu siapa aja? Nah, yang pertama memang kita dibuat itu, ya yang pertama yaitu garda terdepan, itu bagian pelayanan yaitu dinas kesehatan. Semua yang mengandung, yang memuat unsur kesehatan. Yang kedua, TNI ataupun Polri, ataupun aparat hukum dan petugas pelayanan publik lainnya. Yang keempat siapa? Tokoh masyarakat, agama, atau pelaku perekonomi yang strategis. Yang kelima siapa lagi? Guru ataupun tenaga pendidikan dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan dia juga di PT. Terus yang keenam, aduh nggak nampak ya. Yang keenam yaitu aparatur pemerintah pusat ataupun daerah, yaitu legislatif, anggota dewan. Yang ketujuh yaitu kelompok usia produktif dan berkontribusi dalam sektor perekonomian, termasuk anggota BPJS, penerima bantuan atau iuran PBI. Nah, tetapi karena semaraknya COVID ini yang tiba-tiba melonjak, apalagi setelah selesainya kemarin Lebaran, nah di sana COVID ini melonjak tinggi sehingga pemerintah membuat surat edaran yang baru, yaitu bahwa kita akan memvaksinasi lansia yang lebih diutamakan. Itulah yang untuk diutamakan, karena di mana untuk sasaran yang 7 tadi belum selesai, tetapi pemerintah sudah untuk mengutamakan yang lansia, karena yang lansia ini sangat rentan dengan COVID-19. Nah, tahap vaksinasi COVID ini seperti itu tadi, gelombang pertama dari Januari sampai April, gelombang kedua ini tadi April sampai Maret tahun 2022. Nah, sehingga untuk yang lansia umur 60 tahun ke atas akan divaksinasi. Dan baru-baru ini juga telah keluar surat edaran daripada Presiden kita bahwa usia 12 sampai 17 tahun itu sudah dapat divaksinasi. Nah, perkembangan vaksinasi yang terjadi di Tanah Karo ini yaitu dalam jumlah penduduk masyarakat di Kabupaten Karo 4.009
108 jiwa. Itulah yang target yang akan divaksinasi. Tetapi dengan rincian jumlah usia lebih dari 18 tahun 260.053 jiwa. Sedangkan jumlah usia kurang dari 18 tahun 123.055 jiwa. Jadi data jumlah penerima vaksin untuk yang pertama yaitu sumber daya masyarakat kesehatan, yaitu vaksin pertama sudah mencapai 1.919 dan vaksin yang kedua 1.807. Ini tidak sampai 100%, kemungkinan ada di sini yang sudah terpapar COVID ataupun ada yang belum divaksin kedua karena dalam keadaan sakit. Nah, yang kedua lansia. Vaksinasi pertama yaitu sudah mencapai 10.049 dan vaksin yang kedua 3.129. Maaf ya, salah. Vaksin pertama itu yaitu 10.049 dan vaksin yang kedua masih mencapai 3.129 karena ini masih berlangsung untuk vaksinasi lansia yang kedua ya. Untuk pelayanan publik, vaksinasi yang pertama itu yaitu 21.791 dan vaksin yang kedua 13.134. Nah, ini juga belum selesai. Untuk masyarakat yang rentan dan umum, vaksin pertama yaitu 6.119.000. Inilah yang vaksin yang pertama. Untuk vaksin yang kedua masih berjalan, maksudnya belum sampai 28 hari ya. Mungkin nanti kalau nggak salah ini kemarin karena kita ini banyak vaksinasi massal. Jadi untuk yang vaksinasi kedua mulai terhitung tanggal 14 besok ya. Jadi vaksinasi kedua belum bisa kita hitung. Itulah dia untuk sekilas mengenai vaksinasi yang ada di Tanah Karo. Siapa saja yang boleh divaksin? Nah, yang boleh divaksin itu berusia di atas 18 tahun. Bagi usia lanjut atau lansia dapat divaksin. Tekanan darah 180 sampai 110 mm Hg, penyintas COVID atau yang pernah menderita COVID lebih dari 3 bulan itu sudah dapat divaksin. Bagi ibu hamil dan menyusui juga sudah dapat divaksin. Para pengidap penyakit kronik seperti PPOK, jantung, asma, dan lain-lain. Bagi yang mendapat terapi kanker, maka diwajibkan membawa surat keterangan yang layak vaksinasi dari dokter yang memeriksa. Sesuai dengan surat edaran Menteri Kesehatan yaitu 0208-1-1727/2021 tentang vaksinasi tahap yang ketiga bagi masyarakat yang rentan serta masyarakat umum lainnya dan pelaksanaan vaksin COVID-19 bagi anak usia 12-17 tahun sudah dapat dilaksanakan. Nah, kira-kira yang tidak boleh divaksin itu siapa aja ya? Orang yang bagaimana? Nah, orang yang tidak bisa divaksin itu tadi, pada saat kita menderita terkena penyintas atau terkena COVID-19. Saya baru seminggu terkena COVID-19. Tiba-tiba besok ada penyuntikan. Apa boleh? Itu belum boleh. Nah, makanya dibilang yang tidak boleh disuntik itu yaitu penyintas COVID-19. Tapi kalau sudah 3 bulan dia terkena COVID, itu sudah boleh disuntik ya. Terus yang kedua, riwayat penyakit gangguan sistem imun. Karena kadang-kadang kalau sistem imun ini, kita nggak tahu kapan dia akan terinfeksi lagi, atau kapan dia badannya itu lemah. Makanya, riwayat penyakit gangguan sistem imun ini, kita harus sangat hati-hati. Lebih bagus dia akan meminta surat ke dokter yang tempat dia berobat agar bisa divaksin. Kalau tidak ada surat untuk gangguan imunitas, ini tidak boleh divaksin. Yang ketiga, penyakit kronis ataupun penyakit penyerta tertentu. Contoh seperti penyakit jantung. Jika dia tidak ada
memeriksa jantungnya setiap bulan, itu tidak boleh divaksin ya. Terus riwayat penyakit epilepsi atau yang disebut dengan ayanan ataupun gangguan saraf lainnya, ini juga tidak boleh divaksin. Kenapa? Karena dia tidak ada berobat ke dokter ataupun tidak ada dia kontrol setiap bulannya. Tetapi kalau dia boleh kalau dia ada kontrol itu boleh divaksin ya. Terus berencana pindah domisili sebelum jadwal imunisasi, ini juga tidak boleh. Kenapa? Karena nanti vaksinnya tidak sesuai atau tidak cukup. Yang keenam, ini wanita hamil dan menyusui tadi sudah boleh ya. Yang ketujuh, sedang sakit ringan ataupun terinfeksi seperti contoh demam, batuk, ini tidak boleh divaksin. Riwayat alergi berat terhadap vaksin, contoh tiba-tiba dia merah, mau divaksin katanya, dia sudah takut duluan. Merah, sesak napas, bengkak, ini tidak boleh divaksin ya. Yang ke-8, mendapat imunisasi apapun dalam 1 bulan itu, tidak akan boleh menerima vaksinasi COVID. Contohnya, saya dalam 1 bulan ini baru vaksin influenza, apakah saya boleh vaksin COVID-19? Tidak boleh ya. Yang ke-10, riwayat penyakit pembekuan darah yang tidak terkontrol ataupun kelainan darah. Ini juga tidak boleh. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Ada 9 tadi penyakit yang tidak boleh divaksin. Nah, kira-kira nanti setelah divaksin itu kita dapat kartu vaksin nggak? Nah, nanti kalau sudah divaksin akan dapat kartu vaksin. Nah, kenapa di dalam kartu vaksin ini kok ada NIK ya? Nah, itulah kita kata sandi untuk orang dinas kesehatan agar bisa mengeluarkan kartu vaksinnya. Kalau tidak ada NIK, tidak ada KTP, tidak boleh kita divaksin. Jadi adik-adik sekalian, jika KTP-nya hilang atau gimana, itu boleh nanti diganti dengan kartu keluarga, ya. Atau segera mengurus KTP ke lurah ataupun ke dukcapil. Nah, setelah kita nanti divaksin, apakah harus udah keluar sertifikat? Nah, biasanya sertifikat itu keluar dari nomor handphone kita di handphone. Karena pada saat kita divaksinasi, nanti akan ada diminta mereka yaitu nomor handphone. Sehingga pada saat sertifikat itu datang, itu sudah ada pemberitahuan dari 1199. Nah, disitulah kita untuk melihat sertifikat kita daripada kita nanti harus membuka Google lagi atau dari pelindung lindungi. Nah, dari sana nanti kita sudah mendapat kartu sertifikatnya ya. Kalau kita di Tanah Karo ini, tempat untuk vaksinasi COVID-19 itu di mana aja? Nah, kita di Tanah Karo ada 19 puskesmas. 19 puskesmas ini sudah melayani vaksinasi dan 1 rumah sakit umum daerah juga melayani vaksinasi. Dan lain lagi dengan adanya vaksinasi massal. Itulah tempat vaksinasi yang ada di Tanah Karo. Nah, penting untuk diketahui, vaksin itu bukanlah suatu obat, tetapi vaksinasi itu tidak menggantikan protokol kesehatan. Seperti yang dibilang tadi, walaupun kita sudah divaksinasi, kita harus tetap prokes. Kita harus ingat yaitu adik-adik 5T. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Itulah kita yang akan tetap kita jaga, yaitu prokes 5T, 5M ya. Terus setelah divaksin kita harus tetap melakukan protokol kesehatan. Kalau kita tidak melakukan protokol kesehatan tadi, kita masih bisa kena COVID-19. Karena tadi vaksin yang akan disuntik ke dalam tubuh kita yang hanya ada efektivitasnya hanya 65,3%. Setelah divaksin, apakah tetap kita melakukan 5M? Tetap. Tidakkah akan menjadi positif nanti jika kita sudah divaksin? Tidak. Karena tadi di awal sudah dibilang bahwa kita divaksin itu bukan akan menularkan, tetapi itu akan membentuk antibodi. Nah, tidak perlu isolasi setelah vaksinasi karena tidak akan sakit dan tidak menular. Tetapi kalau adik-adik sekalian nanti
sudah divaksin tapi 3 hari lagi terus demam sampai dia menggigil, dan setelah diperiksa ternyata ada COVID-19, berarti imun di dalam tubuhnya itu belum terbentuk COVID-19 ya. Jangan nanti dibilang, loh kemarin saya sudah divaksin, kok saya demam terus gitu. Nah, kalau adik-adik sekalian nanti demam terus sampai itu 7 hari, berarti sampai hilang penciuman, nah lemah, tidak selera makan, berarti itu antibodi di dalam tubuh kita belum terbentuk antibodi COVID-19 ya, berarti itu gagal. Itu sudah menjadi seorang penyintas. Makanya dibilang tadi, pada saat kita vaksinasi, kita harus benar-benar fit. Jangan kita vaksinasi itu menjadi membawa celah. Pada saat kita vaksinasi, karena berkerumun, kita tidak prokes, itu tadi bisa menjadi menularkan. Jadi, duluan masuk virusnya, baru masuk vaksinnya. Terus ini dia dibilangkan akan terbentuk antibodi sehingga bila diperiksa rapid antibodi hasilnya akan positif. Nah, jadi pada saat kita vaksinasi tadi, pada saat kita vaksinasi, kita sudah sehat, kita benar-benar prokes. Nah, kalau kita benar-benar prokes, itu tidak akan menjadi demam ataupun tidak akan menggigil, itu akan terbentuk antibodi di dalam tubuh kita. Dan jika pun kita 3 hari kemudian kita diperiksa rapid antigen, itu pasti tidak akan positif. Kenapa? Karena kita dalam keadaan sehat. Kenapa? Vaksinasi COVID itu tadi kan dimasukkan ke dalam tubuh kita itu, yaitu virus yang sudah mati, yang masih membentuk utuh, tetapi bisa membentuk antibodi di dalam tubuh kita. Itulah dia untuk setelah divaksin. Nah, di sini dibilang ya, fokus perhatian, cakupan imunitas tinggi atau kekebalan komunitas. Yang kedua, pastikan pemberian vaksinasi aman dan bermutu. Nah, ini maksudnya tadi, pada saat kita menerima vaksin, kita nggak usah berkerumun atau kita tetap memakai masker. Jangan kita tidak memakai masker, tetap kita protokol kesehatan. Siap kita divaksin, pulang kita ke rumah, tetap kita cuci tangan, ganti baju semuanya, tetap kita prokes ya. Nah, jadi inilah yang dibilang pastikan pemberian vaksin aman dan bermutu, atau rantai dingin screening sasaran pengelolaan limbah medis. Maksudnya di sini rantai dingin, jika kita tadi setelah divaksin, kita harus prokes, bersihkan diri semua sampai di rumah. Sehingga pada saat kita di screening sasarannya itu, kita tidak bisa terpintas menjadi penyintas COVID. Ya. Pengamatan dan respon kejadian pasca imunisasi. Nah, inilah yang dibilang, makanya kita setelah selesai kita disuntik, kita disuruh menunggu 30 menit. Apakah ada nanti dia kipinya, apakah ada nanti tiba-tiba kita sesak napas, ataupun apakah nanti kita tiba-tiba pucat, berkeringat. Nah, kadang-kadang saking takutnya kita ini divaksin, ada yang kipinya, ada yang tiba-tiba pasca imunisasi itu dia jadi pingsan, ada ya. Makanya dibilang tadi, pada saat kita imunisasi, kita benar-benar sehat, kita harus semangat, jangan takut. Ah, nanti aku disuntik gimana ini ya? Gak apa-apa sih sebenarnya suntik ya, adik-adik ya, jangan takut untuk disuntik. Ya. Itulah sekilas untuk vaksinasi, sosialisasi vaksinasi yang ada di Tanah Karo. Jadi, Mbak Takrina, terima kasih kami ucapkan buat adik-adik KKN. Itulah sedikit mengenai vaksinasi, mengenai sosialisasi vaksinasi. Terima kasih Bu Juras Mejua-Jua. Kalau ada pertanyaan, nanti boleh kita tampung ya adik-adik. Terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Novia Dauli atas pemaparan materi yang sangat menarik. Jadi teman-teman, kita semua jangan takut vaksinasi, dan setelah melakukan vaksinasi ada baiknya kita tetap melakukan prokes kesehatan dengan menjalankan 5M. Adapun teman-teman atau saudara-saudari yang ingin bertanya, waktu dan layar kami persilahkan. Oke.
Bu Dokter, saya mau menanyakan. Oh iya, terima kasih. Sekarang kan di Indonesia itu udah semua pakai vaksin yang jenisnya Sinovac kan. Kemarin itu kan udah sempat pakai yang AstraZeneca tapi AstraZeneca. diganti ke Sinovac. Nah, tadi kan baca-baca dari artikel kesehatan. Terus dia itu bilang gini, kalau COVID yang jenis COVID Delta itu lebih disarankan memakai vaksin jenisnya itu AstraZeneca. Terus aku bingung, kalau Sinovac itu emang nggak mampu ya untuk melawan COVID Delta itu. Terima kasih dokter, itu aja. Oke, terima kasih Nanda. Langsung kita jawab ya. Nah, jadi gini Dek, vaksinasi yang di Indonesia kita lakukan yaitu vaksinasi Sinovac. Nah, karena di Indonesia dengan Sinovac kemarin sudah ada penelitian, ada 6.000 orang yang diteliti mulai dari penelitian pertama, kedua, sampai yang ketiga, sampai udah finish ya. Nah, setelah selesai penelitian yang ketiga ini, itulah ditemukan bahwa Sinovac itu mempunyai efektivitas atau mempunyai kekebalan di tubuh kita itu 65,3%. Nah, kalau dari AstraZeneca itu kan yang dari Amerika, nah itu kekebalan tubuh tadi 62 sampai 90%. Nah, ada dia di Indonesia memang yang memakai AstraZeneca ya, belum semua deh, ada memang di Jakarta ada yang memakai AstraZeneca. Tetapi efek samping daripada AstraZeneca itu lebih banyak dibanding Sinovac. Nah, kemarin kita di sini di Karo, kemarin ada di sini dilakukan vaksinasi AstraZeneca ada 5.000 dosis, itu kemarin diperuntukkan untuk Koramil. Nah, mereka kemarin itu diperuntukkan untuk Koramil karena memang itu dibeli mereka sendiri, tidak dari pemerintah, dibeli mereka sendiri ya. Nah, ini kemarin juga banyak mereka jadinya terpapar COVID-19. Tidak terbentuk antibodinya. Itu dia. Jadi mungkin makanya kita tetap dikasih ini AstraZeneca, Sinovac, mungkin karena efektivitasnya itu, efek sampingnya itu masih rendah. Jadi contoh ya Dek, kemarin ini kami untuk garda terdepan, ini nanti dibikin lagi untuk booster yang ketiga. Garda terdepan kemarin kan udah vaksinasi mulai bulan Februari kemarin. Nah, ini dibilang pemerintah mungkin garda terdepan nanti akan disuntik kembali dengan Moderna, yaitu dengan efektivitas itu 94,5%. Nah, kenapa? Memang dia ini kan karena masih pandemi, ini masih tetap ini diteliti terus, belum ada yang sudah selesai penelitiannya gitu. Ini masih tetap tahap penelitian terus, dan kalau di daerah Eropa sana, banyak mereka dengan menggunakan daerah Cina sana, banyak menggunakan Moderna dengan AstraZeneca. Tetapi yang diduluankan itu AstraZeneca. Kenapa? Yang agak rendah dulu dipakai, baru dipakai yang lebih tinggi. Nah, jadi kayak garda terdepan kita ini nanti, dia sudah memakai Sinovac 2 kali ya, dosis pertama dengan dosis kedua. Nanti ini katanya untuk bulan Juli ini akan dilakukan vaksinasi yang ketiga, yaitu dengan memakai Moderna. Itulah nanti kita lihat gimana nanti reaksinya terhadap garda terdepan ini. Apakah nanti ada jadi tadinya dia sehat, apakah nanti menjadi gagal, menjadi penyintas COVID, itu nanti kita lihat. Itulah dia jawabannya, jadi ya. Gimana Dek, ada lagi? Ada pertanyaan di kolom chat, Dok, biar saya bacakan. Oke. Sore, Dok, izin bertanya, apakah memungkinkan jika seseorang melakukan vaksin campuran, misalnya pertama vaksin Sinovac, lalu kedua vaksin AstraZeneca? Mohon pencerahannya, Dok, dari Bapak Irwin Panjaitan selaku DPL, Dok. Silahkan dijawab, Dok. Oke, mungkin tadi udah ini ya, udah sepintas dengan itu ya. Nah, jadi dia gini Dek,
kalau di Indonesia memang sampai saat ini ya, belum ada dia penggabungan, ya. Kita masih tetap dengan memakai dosis pertama Sinovac, dosis kedua Sinovac. Nah, karena seperti yang saya bilang tadi, COVID-19 ini adalah masih pandemi, masih tetap melakukan penelitian. Jadi di Eropa itu tadi saya katakan saat ini mereka memang sudah ada sampai penelitian ketiga, mereka ada 6.000 orang yang diteliti dengan memakai AstraZeneca dengan Pfizer. Nah, katanya kalau di Eropa ya, ini sudah dibuktikan, katanya setelah dibosterkan mereka dari AstraZeneca dengan Pfizer itu jauh lebih bagus antibodinya. Jadi mereka di Eropa sana sudah tidak pakai masker lagi. Makanya saya bilang tadi kita di Indonesia, ini nanti bulan Juli, kata Pak Presiden kita dan Menteri Kesehatan, dibilang untuk garda terdepan, nah untuk bulan Juli nanti katanya akan dilakukan booster ketiga, yaitu tadi pertama itu Sinovac, dosis pertama Sinovac, dosis kedua Sinovac, dosis ketiga ini mau dibuat Moderna. Sudah sudah nyampe mungkin di Jakarta ya. Tapi kalau kita di Sumatera ini belum nyampe. Sudah nyampe mungkin di Jakarta sana. Nah, inilah nanti akan dibikin contoh untuk selanjutnya ke masyarakat. Karena katanya Moderna ini tadi efektivitas di dalam tubuh terbentuk menjadi 94,5%. Nah, kalau kita tadi duluan kita kasih dia Sinovac atau setelah tadi Sinovac baru AstraZeneca, belum ada kita di Indonesia deh, masih mau penelitian gitulah dia. Di Indonesia masih tetap akan diteliti, makanya saya bilang tadi ini nanti untuk yang membuat booster, maksudnya booster yang pertama tadi Sinovac, yang kedua Sinovac, yang ketiga Moderna, hanya garda terdepan lah nanti dibikin jadi contohnya. Gimana nanti itulah yang akan kita lihat untuk di bulan Juli. Terima kasih. Itulah dia. Oh, terima kasih, Dok. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman yang ingin diajukan? Selamat sore, izin bertanya, Dok. Iya. Ya, saya Monica Sitorus, izin bertanya. Kebetulan saya sedang dinyatakan positif penyintas COVID-19. Menurut pernyataan dokter tadi, katanya kalau udah pernah jadi penyintas COVID-19, positif COVID-19, harus menunggu 3 bulan kemudian baru bisa mendapatkan vaksin. Sedangkan untuk menunggu waktu 3 bulan itu nggak mungkin kita di rumah aja, pasti beraktivitas ke pasar, ke luar, atau bertemu orang banyak. Begitu. Bagaimana untuk meminimalisir menunggu 3 bulan ini agar tidak terpapar COVID-19? Karena kerabat-kerabat saya atau teman-teman saya untuk menunggu 3 bulan ini bahkan terpapar COVID sampai 2 kali, Dok. Makasih, dokter. Oh, penyintas COVID udah sampai 2 kali, Dek. Monica, kalau boleh kan? Kalau saya masih sekali dan belum dinyatakan negatif. Oh, terima kasih, Dek. Bagus pertanyaannya. Nah, gini Monica, kalau kita penyintas COVID, contoh seperti Monica saat ini ya, masih penyintas COVID lah, masih dalam tahap penyembuhan. Nah, kemarin berapa CT-nya, Dek? CT velonya berapa? Aduh, halo Monica. Iya, halo dokter. Kebetulan yang ngambil PCR-nya itu orang tua saya, jadi saya kurang tahu CT-nya. Okay. Jadi saya isolasi mandiri di kamar aja. Oke. Nah, jadi seperti yang Monica bilang, kalau Monica penyintas COVID saat ini belum sembuh ya. Nah, semoga nanti hari ke-14 Monica sudah sembuh. Kalau dinyatakan sesuai dengan KMK kami, yaitu buku revisi 5, kalau dia penyintas COVID, dia sudah positif kena COVID, sampai hari ke-14 dia tidak ada demam, tidak ada batuk. Nah, itu sudah dinyatakan sembuh.
Tapi kadang-kadang kita gini ya, aku kan tidak tahu sembuh apa enggak, lebih bagus saya PCR lah. Nah, itu terserah, boleh. Tapi kalaupun Monica memakai buku revisi 5 itu harus diawasi oleh puskesmas setempat. Puskesmas di mana Monica tinggalnya. Contoh, kalaulah tadi di Raya, harus ada puskesmas Korpri yang akan memonitor. Contoh diteleponi, halo Monica, sekarang ada keluhan tidak? Nggak ada, Bu. Nah, besok juga, Bu, saya nggak ada keluhan ya, saya sehat aja. Oke, sampai 14 hari, nanti hari ke-14, mereka ngasih surat sama Monica bahwa Monica sudah dimonitori dan tidak ada dinyatakan penyakit yang lain selain daripada COVID-19 dan sudah dinyatakan sehat. Itulah dia. Nah, pertanyaan Monica tadi, kenapa penyintas COVID baru divaksin 3 bulan ya? Terus itu nanti selama sebelum 3 bulan saya harus di rumah terus dong, mengurung diri, nggak boleh beraktivitas yang lain. Boleh. Nah, Monica boleh melakukan aktivitas lain itu. Kenapa dibilang 3 bulan? Nah, di dalam tubuh Monica sudah terbentuk antibodi COVID. Kenapa? Virusnya langsung. Virus yang hidup masuk ke tubuh Monica, sehingga tubuh Monica itu sudah membentuk antibodi COVID. Nah, antibodi COVID itu di tubuh Monica bisa bertahan sampai 3 bulan. Sehingga bulan ketiga akhir itu kita harus memvaksin biar terbentuk antibodi lagi. Nah, itu dia deh. Kalau Monica itu sudah, ini sekarang terpintas COVID ya, nanti besok lusa udah sembuh lah, sudah negatif. Nah, apakah aku ini sudah kuat? Memang sudah kebal terhadap COVID, tapi tetap prokes. Tetap juga kita memakai yang 5T tadi. Jadi jangan pula kita nanti seperti Monica kan, Monica ini lebih kuat nanti imunnya dibanding yang tidak pernah penyintas COVID. Lebih kuat imunnya. Tetapi walaupun Monica sudah pernah penyintas COVID dan imunnya sudah kuat terhadap COVID selama 3 bulan ya, selama 3 bulan, tetap kita itu prokes, tetap diingat 5T tadi. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Kalaupun kita tadi, aku pengen mau makan inilah, tapi karena keluar dan di sana banyak orang, nggak usah lah, urungkanlah niatnya. Bikinlah makanan yang ada di rumah, gitu deh, ya. Jadi jangan Monica khawatir, kalaupun nanti Monica itu sudah sembuh, jangan di rumah terus. Maksudnya aku nggak bisa lagi ada kegiatan lah, aku harus di rumah terus, nggak boleh aku ketemu temanku, nggak boleh ketemu adik-adikku, boleh, tetapi tetap prokes. Imun Monica nanti lebih kuat dibanding imun yang tidak kena COVID. Tetapi ingat, selama 3 bulan aja, bukan untuk seterusnya ya. Oke. Gimana Monica? Ya, penjelasannya udah cukup menjelaskan. Makasih dokter. Iya, jadi nanti dek jangan jangan takut ya. Justru kalau sudah kena COVID itu lebih kuat dibanding yang tidak kena COVID. Tetapi jangan sepele, tetap prokes ya. Pokoknya kunci katanya itu tetap prokes, walaupun kita sudah penyintas ataupun walaupun kita sudah divaksin, tetap prokes ya. Baik dok. Oke, ada pertanyaan lain? Masih ada pertanyaan, dokter. Oke, kepada Anissa dipersilahkan. Tahap pemberian vaksin ada 2 tahap, dan apa akibatnya jika dosis kedua tidak diberikan? Dan bagaimana pula efeknya bila dosis yang diberikan kelebihan? Oke, terima kasih Anissa atas pertanyaannya. Nah, vaksinasi pertama itu diberikan 14 hari. Pertama itu 14 hari, Dek. Ya, sebenarnya vaksinasi pertama itu setelah 14 hari sudah mulai terbentuk antibodi di tubuh kita. Udah. Tetapi karena kita ini memang
vaksin kita kurang di Sumatera ya Dek ya. Dan sudah dibilang dari Menteri Kesehatan juga, sehingga kita rentang waktu dari vaksin pertama ke vaksin kedua itu 28 hari. Kalau dulu pertama-tama itu hanya 14 hari. Tetapi apakah hari ke-14 boleh dikasih vaksinasi kedua? Boleh. Dan paling lama dia itu 30 hari. Gitu dia. Jadi, kalau vaksinasi pertama aku hanya pakai vaksinasi pertama, yang kedua tidak vaksin-vaksin lagi, gimana itu? Batal, nggak boleh. Karena harus ada boosternya. Boosternya maksudnya harus ada vaksinasi kedua lagi. Tidak boleh hanya vaksinasi pertama. Jadi vaksinasi pertama itu nanti belum tahu efektivitasnya itu apakah benar-benar 65,3% tadi di tubuh kita. Jadi dia itu masih gantung ya Dek ya, nggak boleh. Kalau hanya vaksinasi dosis pertama nggak boleh ya. Nah, yang kedua, apakah nanti dosisnya ada dosis kalau aku divaksin? Contoh vaksin pertama tadi, dosisnya lewat, vaksinasi kedua aku tidak vaksin. Tidak boleh. Jadi itu dosisnya udah dibuat deh. Satu pelakon itu nanti ada untuk 10 sampai 11 dosis. Tidak ada yang sampai dia itu 12 dosis, enggak. Itu pun itu karena udah pinter mereka menariknya, menarik dari apanya itu vialnya. Nah, kalau dia tidak pintar hanya dapat 10 dosis. Kalau dia tidak pintar 10 dosis. Kalau dia pintar bisa jadi 11 dosis. Jadi yang tadi apakah nanti ada sampai hiperdosis apanya tadi? Enggak ada ya, Dek ya. Semua itu sudah diajari mereka sudah memakai sertifikat, udah ada sertifikatnya dari kementerian, dan satu vial itu sudah ada targetnya itu untuk 10 sampai 11 dosis. Jadi jangan takut kalau kita divaksin itu nanti, kelebihan dosis kali ini ya, nggak ada. Karena di dalam spetnya itu hanya sampai 0,5, nggak bisa lewat, karena memang udah itu dosis obatnya di dalam spetnya. Ya. Terima kasih Anissa. Terima kasih dokter. Adakah teman-teman yang lainnya ingin bertanya lagi? Selamat sore dokter. Sore. Ya, saya dengarkan kita. Saya ingin bertanya dokter, terima kasih sebelumnya dokter sudah menyampaikan beberapa materi yang sudah disampaikan sebelumnya. Saya mau bertanya terkait yang dokter sampaikan sebelumnya, yaitu kebijakan yang akan dibuat baru, yaitu vaksinasi ketiga tadi ya dokter, yang Moderna, yang khusus Moderna. Moderna, ya sorry. Iya. Moderna yang untuk Kemenkes ya, garda terdepan. Kemenkes. Iya. Nah, itu misalnya dok, apakah nanti ada dampak atau udah ada sebelumnya kajian yang sudah dilakukan oleh suatu negara mungkin, atau suatu badan atau ya dana lainnya? Karena kan misalnya nih garda terdepan, salah seorang garda terdepan ini kan beda-beda nih vaksin yang sudah mereka terima, bisa Sinovac, AstraZeneca tadi, dan lainnya ya. Nah, apakah sudah ada kajian sebelumnya apabila dilakukan vaksinasi ketiga nantinya itu dampaknya gimana gitu dokter? Ya, soalnya salah seorang dari keluarga saya juga ada terlibat dalam ya garda terdepan dokter. Terima kasih dokter. Oke, terima kasih Kang Filta. Nah, jadi seperti yang dibilang tadi kan Dek, bahwa di Eropa karena ini COVID-19 ini masih tetap terus diteliti, nggak ada habis-habisnya, karena ini kan masih baru. Makanya dibilang tadi ini kan suatu pandemi, tetapi ini adalah bencana. Dan kita itu yang dibilang tadi bahwa ini adalah bencana non alam. Nah, jadi di Eropa itu tadi, seperti yang Ibu bilang, di sana sudah diteliti. Nah, di Cina, di Eropa, mereka sudah mengadakan penelitian dan sudah selesai diteliti bahwa setelah mereka digabung tadi dari vaksin yang pertama, kedua, dan yang ketiga, kalaupun yang ketiga itu makin bagus, itu makin baguslah antibodinya di dalam tubuh. Makanya tadi kita dibilang
kita kan vaksin pertama Sinovac, dosis pertama Sinovac, dosis kedua Sinovac. Nah, dosis ketiga inilah yang mau dibikin Moderna. Nah, kalau yang pertama, baru yang kedua Pfizer. Pfizer lah yang paling tinggi dia efektivitas di tubuh 95%. Nah, makanya di Indonesia berani untuk mengambil kebijakan. Karena garda terdepan sudah banyak kali yang udah gugur. Karena masih banyak masyarakat yang tidak percaya bahwa ini COVID ini ada. Mereka selalu bilang COVID itu tidak ada, dibuat-buat, itu ya. Padahal sebenarnya COVID ini ada dan bukan kesehatan kaya, malah bikin orang kesehatan itu makin susah, makin stres. Kenapa? Karena banyaknya teman-teman sudah gugur. Nah, ini bukan kemauan kita ya, tapi namanya pun bencana. Jadi kan Dek, jangan takut. Mungkin nanti keluarga juga yang nakes yang seperti kami ini sudah banyak juga membaca penelitian tentang vaksinasi. Nah, yang bisa melakukan vaksinasi dosis yang ketiga itu ya Dek ya. Jadi memang sudah ada penelitian di Eropa. Mereka sudah melakukan penelitian. Halo. Halo, Dok. Halo. Halo, Dok. Halo. Jaringan kayaknya, Dok. Iya, jaringannya kali ya. Aduh, gimana ini? Iya, Dok. Aduh, gimana ya? Halo. Aduh. Aduh, gimana ini? Halo? Halo, Dok. Halo? Halo, Dok. Dokter, Halo, iya. sudah terdengar, Dok? Sudah. Oke, Dok, silahkan dilanjutkan, Dok. Jadi seperti yang dibilang tadi sama siapa tadi ya? Sorry, Dek. Kalvina ya tadi. Siapa tadi? Adik kita yang ini, Dek. Kanvita, Dok. Siapa? Kanvita, Dok. Kanvita. Jadi jangan takut ya Kanvita. Oke, siap dokter. Di Eropa memang sudah ada penelitiannya deh dan sudah selesailah penelitiannya sehingga Indonesia mengikutinya, mencobanya untuk ke garda terdepan karena ini kan sudah garda terdepan kita kan nakes kita udah sangat bersusah payah ya, sudah banyak sekali mereka yang terkena COVID. Jadi mungkin kalau dikasih dengan Moderna tadi yang lebih bagus, bisa mungkin efektivitas atau imun di dalam tubuhnya nanti mengenai COVID itu udah lebih tinggi nanti. Itulah dia deh ya. Aduh.
Oh, oke. Selanjutnya ada pertanyaan dari Cindy Kaban. Apa itu Cindy? Ya, selamat sore dokter. Sore. Ya, saya izin bertanya. Tadi kan untuk efek setelah melakukan vaksin itu kan tergantung dari kekebalan tubuh seseorang. Ada yang demam, ada yang nggak terjadi efek apa-apa dalam tubuhnya gitu ya dok. Pertanyaan Iya. saya itu eh, ada nggak ada prosedur khusus sebelum kita melakukan sebelum dan setelah kita melakukan vaksin nggak dok? Misalnya apa yang dilakukan untuk mencegah terjadinya efek vaksin itu, baik sebelum maupun sesudah vaksin gitu dok. Terima kasih dok. Oke, terima kasih Cindy. Nah, dia ini kan kalau kita sebelum vaksinasi, makanya tadi dibilang sebelum vaksinasi itu kita harus benar-benar sehat. Nah, jangan ada demam, jangan ada batu, pokoknya kita benar-benar fit lah. Atau besok, contoh besok kita mau vaksin, malam ini kita cepat aja tidur, paling nggak jam 10 malam udah tidur. Harus ada setidaknya istirahat kita 8 jam satu hari. Nah, jadi untuk besok pagi kita mau melakukan vaksinasi, kita kuat. Nah, pada saat kita sudah divaksinasi, nah kita tetap pakai masker ya. Tuh, walaupun kita, oh ini temanku, ini sahabatku, ini orang tuaku. Nah, kita tetap semua curiga. Kita jangan melepaskan masker ya. Nah, pada saat kita divaksin, masker tidak bisa dilepas. Kita sudah selesai divaksin, 30 menit menunggu kipinya tadi, apakah ada efektivitasnya, apakah ada efek sampingnya. Setelah 30 menit, tidak ada apa-apa, kita kan diperbolehkan pulang. Nah, setelah kita pulang, apa yang kita lakukan? Boleh kalian ambil dek, atau kapas muka, kalau kalian ini kan perempuan ya, ambil kapas muka, bikin aja pakai air yang dingin atau air biasa, lengketkan ke bekas suntikan tadi, nggak apa-apa. Ya, lengketkan, terus sudah itu banyak kalian minum. Istirahat aja, nggak usah, hindarilah kerumunan. Jangan pergi ke sana ke sini. Sebaiknya kalau kita sudah vaksin, kita di rumah aja dulu hari ini. Biar tidak terjadi apa-apa. Jangan nanti sebelum kita vaksin tadi sudah masuk virusnya. Jadi lebih baiknya yang kita lakukan setelah vaksinasi kita di rumah aja, banyak minum, istirahat yang cukup, banyak makan buah-buahan ataupun sayur-sayuran. Terima kasih. Gimana Cindy? Iya dok, kalau misalnya setelah vaksin itu demam, apakah boleh minum obat-obatan kayak demam biasanya gitu dok? Oh boleh. Kalau kita divaksin, kita itu contoh badan saya meriang, nggak enak badan katanya. Boleh makan paracetamol, tapi hanya paracetamol aja ya. Jangan makan obat yang lain. Paracetamol, lanamol, nah, hanya menurunkan panasnya aja. Itu pun biasanya maksimal itu 3 hari. Lewat dari 3 hari kalian minum obatnya itu, berarti itu udah ada infeksi yang lain gitu. Makanya benar-benar istirahat pada saat divaksin. Jangan pergi-pergi gitulah. Oke dok, terima kasih banyak penjelasannya dok. Oke, terima kasih Cindy. Ada lagi pertanyaan yang lain, Dek? Oh, ini dok, ada yang bertanya dari Jessica Meninta Kaban, dok. Sore dokter, saya Jessi mau bertanya, kalau misalnya kita udah divaksin, kalau tadi kan jangka waktu vaksin pertama ke kedua itu sekitar 24 hari ya dokter. Terus kalau misalnya kita udah vaksin sampai 2 kali. Iya Jessica nggak dengar Dek, kuatin sedikit. Oh iya dok. Halo. Halo? Terdengar belum dokter? Halo ya Jessica. Iya. Gimana pertanyaannya tadi, Dek? Halo. Halo? Kedengaran dokter? Kedengaran. Oke. Kalau misalnya kita udah nerima vaksin,
tadi kan jangka waktu yang pertama sama kedua, kalau misalnya udah menerima vaksin pertama, kita bakalan vaksin keduanya itu setelah 28 hari kan dokter. Nah setelah Iya. kita udah menerima vaksin kedua itu, apakah ada jangka waktu tertentunya gitu? Maksudnya kayak berapa lama perlindungan vaksin itu bisa bertahan gitu dokter? Ada durasinya nggak dokter? Itu aja dokter, terima kasih. Oke, terima kasih. Dek, kalau mengenai efektivitas vaksin ini di tubuh kita sampai berapa lama? Nah, sampai saat ini masih banyak para peneliti kita masih banyak yang belum adalah kejelasan. Ada yang menyatakan 6 bulan, ada menyatakan 1 tahun. Belum adalah kesepakatan berapa lama sampai saat ini vaksin itu bisa bertahan di tubuh kita, deh. Belum ya, Dek? Berarti dokter kalau misalnya udah habis nih, misalnya durasinya cuma 3 bulan atau 6 bulan gitu dokter. Apa kita harus vaksin lagi terus-terusan gitu dokter? Belum, Dekku, belum ada sampai saat ini dari Menteri Kesehatan menyatakan gitu. Makanya yang ini tadi kan, mungkin garda terdepan inilah mungkin dulu dilihat contohnya, bagaimana nanti setelah sudah divaksin kedua. Karena kan kemarin nakes kita ini bulan 2 kemarin, Februari kan sudah divaksin ya, vaksin pertama, vaksin kedua. Nah inilah nanti Dek kita lihat. Kalau sampai saat ini belum ada penelitian yang menyatakan atau profesor yang meneliti 6 bulan atau 1 tahun, belum jelas. Baik, belum jelas ya. Terima kasih dokter. Iya. Adakah teman-teman lainnya yang ingin bertanya? Jika sudah tidak atau masih adakah yang ingin bertanya lagi? Oke, sepertinya sudah tidak ada ya. Sungguh pertanyaan sesi tanya jawab yang sangat menarik teman-teman. Karena kita sudah berada di penghujung acaranya, kami mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudari yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti sosialisasi hari ini. Dan kami berterima kasih kepada Bapak Amanita Ketaren dan Bapak Darius selaku Kepala Desa dan Wakil Kepala Desa Raya, dan yang kami muliakan Bapak Irwin Panjaitan selaku dosen pendamping lapangan, dan yang kami hormati Dr. Novi Dauli selaku pembicara hari ini yang telah memberikan kami kesempatan untuk melakukan sosialisasi dan sesi tanya jawab yang sangat menarik. Acara demi acara sudah kita lewati. Akhirnya saya Febiola Marcelina selaku moderator hari ini mohon undur diri. Semoga kita dapat bertemu dalam diskusi di lain kesempatannya. Teman-teman, sebelum mengakhiri dokumentasi. Saya ulangi, diharapkan kepada seluruh partisipan yang berpartisipasi pada sosialisasi hari ini, diharapkan untuk dapat menghidupkan kameranya untuk menjadi bukti dokumentasi kita pada hari ini. Kepada Anissa, sesi dokumentasi dapat mengabadikan momen saat ini. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi pada hari ini. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan terhindar dari COVID-19. Sebelum mengakhiri acara kita pada sore hari ini, diharapkan semua teman-teman, saudara-saudara tetap mematuhi protokol kesehatan seperti 5M. Sebelum menutup acara sosialisasi pada sore hari ini, kita akan tutup dengan doa yang dibawakan oleh saya sendiri. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa.
Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas berkat dan penyertaan-Mu. Engkau masih memberkati kami pada sore hari ini. Ya Bapa, terima kasih juga kami sudah mendapatkan ilmu yang banyak terkait tentang vaksinasi dan protokol kesehatan. Ya Bapak, berkati jugalah narasumber kami pada hari ini, Dr. Novi Dauli. Semoga dia diberi kesehatan, dijauhkan dari segala mara bahaya. Kami percaya Bapak, semoga Indonesia, dunia, COVID-19 ini segera berakhir dan kami bisa beraktivitas seperti biasa. Ya Bapak, banyak kesalahan dosa yang telah kami lakukan hari ini, sengaja maupun tidak sengaja, kiranya Engkau yang menghapuskannya. Ya Bapa, hanya inilah doa anak-Mu yang jauh dari kesempurnaan, kiranya Engkau yang menyempurnakannya. Terima kasih Bapak, amin. Terima kasih teman-teman, selamat sore, salam sejahtera dan majuah manbanta krina. Terima kasih Dok. Terima kasih, salam sehat. Terima kasih dokter, terima kasih teman-teman. Terima kasih dokter. Terima kasih moderator. Terima kasih dokter. Terima kasih teman-teman saudara-saudari.